Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang akan kita bahas adalah fase kedalaman zikir, ya. Zikir. Fase kedalaman zikir. Kalau teman-teman nggak tahu zikir ya wirid lah ya, mirip. Kalau dari bahasa keseharian ya, kita tidak mengambil dari kedalaman arti kata ya. Silahkan ditelusuri sendiri kalau itu. Bagi teman-teman yang berbeda agama dan keyakinan, jangan khawatir karena esensinya mirip-mirip dengan kita membahas meditasi. Jadi tolong, walaupun judulnya begini, ini bisa diperluas dalam berbagai perspektif sesuai dengan konteks Anda. Kenapa saya memberi judul begitu? Karena saya mau cerita pengalaman pribadi. Saya kan selalu berusaha untuk menyampaikan materi itu berdasarkan pengalaman hidup pribadi ya. Banyak sekali orang-orang yang japri lewat WA atau inbox, "Mas, tolong bahas ini dong, bahas ini dong." Teman-teman, saya dalam membuat video itu tidak hanya ngomong ya, tapi saya mengalami itu enggak. Bahkan saya lebih memilih saya mengalami tahu sedikit dibandingkan tahu banyak tapi mengalami sedikit. Misalkan ada teori-teori apa gitu, saya tahu tapi saya belum mengalami itu, mendingan enggak saya bahas. Jadi saya pilih-pilih terus terang ya. Jadi biarlah saya menemukan insight-insight itu dari hidup saya sendiri, bukan didikte dari luar. Kembali ke tema kita, fase kedalaman zikir ya. Teman-teman, saya dulu pernah berada dalam sebuah state ya, keadaan di mana saya itu sangat semangat sekali, sangat rajin sekali melakukan wirid atau zikir. Bahkan boleh dibilang gila zikir ya istilahnya. Kemana-mana zikir wirid, bawa tasbih kemana-mana. Waktu itu saya mulai kejadian itu waktu kelas 3 SMP. Itu sampai bertahun-tahun. Kalau dihitung secara umum bilangannya, saya zikir itu melafalkan Allah, Allah, Allah. Tepatnya ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Setiap habis sholat fardu 5 kali ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu 1000 kali, 1000 kali. Dan setiap malam saya sholat malam, kadang tahajud, kadang hajat. Itu malam hari itu 5000. Jadi kalau di total itu sehari itu 10.000 itu minimal. Belum saya kemana-mana bawa tasbih. Wah. Itu pengalaman pribadi bertahun-tahun, sehingga saya bisa menceritakan ini. Teman-teman, dari pengalaman saya zikir bertahun-tahun ya, itu ada beberapa fase yang saya alami. Saya tidak katakan bahwa tidak ada fase di luar ini atau di atas ini, karena nanti kan saya sebutkan urutannya. Karena saya baru sampai situ. Kalau memang ada lagi ya nggak tahu ke depannya, atau mungkin Anda yang sudah lebih jauh, Anda bisa tambahkan di bagian komentar. Jadi pada saat pertama kali kita melakukan zikir, yang pertama itu biasanya kita masih pada tahapan lisan. Ya, zikir lisan. Lisan itu ya hanya sekedar di ucapan, hanya sekedar di dalam bibir, mulut. Ya Allah, 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 gitu ya. Nah, ya nggak salah juga, tetapi ini adalah pada tahapan ini. Artinya ya baru tahapan ragawi gitu, belum sampai ruhani. Nah, setelah tahapan lisan, ini kalau saya tidak bisa menjamin berapa lama Anda bergeser antara fase ya. Jadi balik lagi tergantung Andanya juga. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa. Lisan, lalu baru di sini tahapan batin.
ya boleh dibilang udah mulai dalam. Jadi tidak hanya lisan tapi batinnya juga ikut mengucapkan itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi udah mulai dilahir mengucapkan, ada suara, ada lidah yang bergerak, batin juga menggetarkan ini. Kalimat yang sama, misalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu. Nah, teman-teman nanti setelah melalui tahapan batin ini, nanti akan masuk tahap ilusi pikiran. Nah, ini biasanya yang aneh-aneh. Misalnya Anda mendengar suara ombak di lautan, Anda mendengar sesuatu, Anda merasakan ada yang berjalan di tubuh Anda, dan itu betul-betul terasa real. Anda melihat cahaya, Anda walaupun merem atau melek itu nggak ada masalah sih. Anda bisa melihat sesuatu, benda melayang-layang. Pokoknya ibaratnya yang gaib-gaib, aneh-aneh di sini. Nah, banyak orang itu terjebak bahwa ini adalah puncak. Jadi dia sudah merasa bangga, saya sudah bisa melihat benda-benda gaib dan sebagainya. Kadang godaan-godaan hantu, ya, setan gitu, penampakan-penampakan itu di tahapan ini. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya pada tahapan ini Anda sedang menyaksikan apa yang ada di alam bawah sadar Anda sendiri. Jadi ini Anda sedang masuk ke alam bawah sadar Anda sendiri. Dan karena Anda itu dalam kondisi zikir, ya, sudah sangat dalam, Anda merasa ada di situ. Jadi pada tahapan itu sangat sulit dibedakan apakah itu halusinasi atau realitas, karena bagi Anda yang mengalami itu realitas. Nah, jadi teman-teman, kalau ada di antara Anda yang zikir terus sampai tahapan ini Anda mengira ini adalah puncak, bukan. Ini adalah boleh dibilang Anda sedang diberi penglihatan untuk melihat diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda lihatnya serem-serem dan sebagainya, ya itu juga keyakinan Anda sendiri, program-program informasi yang ada di dalam bawah sadar Anda sendiri sebetulnya. Nah, nanti terakhir fase 4, ya sebetulnya mungkin ada lagi tapi saya belum melampaui itu, adalah fase perluasan kesadarannya. Kalau di sini sih saya sebutnya kehadirannya. Jadi pada fase ini tuh sulit sekali dijelaskan terus terang. Jadi kita bahkan seperti menjadi saksi atas diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri, kita menyadari diri kita sendiri, bahkan kita menyadari waktu, bukan terkungkung dalam ruang waktu. Kita menyadari ruang dan waktu itu. Jadi kita tuh tidak lagi merasa ada di dalam atau di luar tubuh, tidak lagi merasa ada di dalam atau di luar ruangan. Semuanya tuh kayak menyatu di dalam diri Anda. Kenapa saya sebut perluasan kesadaran? Pada saat kita itu belum meluas kesadarannya, kita masih merasa misalkan bahwa ini jantung, ini gue gitu. Tapi pada saat sudah perluasan kesadaran tuh kayak semua adalah gue, semua adalah aku gitu loh. Nah, bagian ini sebenarnya saya yakin masih ada tahapan yang lain, tetapi saya yakin semakin ke dalam semakin sulit untuk dijelaskan. Dan berapa levelnya kita tidak tahu. Nah, dulu saya mengalami proses sampai ini itu lama. Ya bayangin aja sehari 10.000 minimal zikir. Saya lakukan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu pun ditambah dengan puasa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah di sini kita bisa lihat bahwa fase ini adalah fase kita melampaui pikiran kita sendiri. Ini adalah transisi kita mau melampaui pikiran. Nah, banyak orang di antara mungkin subscriber saya tuh pengen banget bisa melampaui pikirannya, pengen latihan kesadaran dan sebagainya. Terus kemudian saya tanya, pernah nggak wirid sampai puluhan ribu kali sehari? Enggak. Meditasi berapa menit, berapa jam? Minimal pernah dulu, sehingga Anda bisa mengenali bagaimana mengakses itu. Nah, teman-teman, banyak orang yang pengen banget bisa sampai pada posisi spiritual yang tinggi, tetapi pengennya shortcut gitu loh. Jadi teman-teman ingat bahwa spiritual itu juga sebuah kurikulum yang panjang. Untuk bisa sampai pada satu puncak itu boleh dibilang puncaknya nggak pernah ada. Kita terus harus menumbuhkan diri. Nah, jadi bagaimana? Ya kalau menurut saya lakukan terus. Itulah sebabnya makanya Anda nonton video saya tidak boleh hanya sampai tataran nonton. Sudah tahu, bukan.
tetapi juga bagaimana Anda mengambil poin-poin untuk dilakukan gitu. Sesuai dengan konteks Anda. Ya misalnya ketika saya bahas zikir, wah saya nggak ada zikir nih, saya mau pakai cara lain, meditasi atau apapun istilah Anda, terserah, nggak apa-apa. Tetapi saya yakin fase-fase ini nggak jauh beda. Nah, manfaatnya sebenarnya dari kita melakukan ini adalah kita jadi mengenali bahwa diri kita itu kompleks sekali, lapisannya banyak. Dan banyak orang itu terjebak dalam ilusi pikirannya sendiri. Dan yang lebih repot itu kalau misalkan banyak orang itu berada dalam ilusi yang sama. Ya, bagaimana orang bersama-sama meyakini sebuah rumah menjadi angker. Akhirnya pada tahapan itu terciptalah manifestasi. Sebetulnya kan ini kan kita bisa lihat bahwa di sini kita sedang menyaksikan bahan-bahan dasar manifestasi bersama. Bahan dasar yang ada di alam bawah sadar kita masing-masing. Dan di sini mungkin kita diberikan kesempatan untuk melakukan pemurnian. Atau setidaknya kita menyadari bahwa yang ada di dalam diri kita itu ternyata juga tidak hanya mutiara, tapi sampah juga ada. Minimal kita melihat itu. Kalau istilah saya menyadari ketidaksadaran gitu. Saya sering bilang seperti itu. Nah teman-teman semua, saya sudah sampaikan secara umum. Kembali kepada Anda, apakah Anda mau melakukan kedisiplin spiritual seperti ini? Ya minimal pernah lah. Kalau seumur hidup kayaknya saya juga belum mampu. Sekarang aja udah lama banget saya nggak seperti itu. Tapi saya pernah bertahun-tahun seperti ini. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.